Warga Uzbekistan ikut curigai pemalsuan usia para pemain Korea Utara usai timnas Indonesia U17 dibantai 0-6. Bereaksi keras sampai begini. Iran dikabarkan ajukan protes ke AFC soal dugaan pencurian umur timnas Korea Utara U17 di Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia incar naturalisasi Grade A, ini 5 nama pemain potensial jelang Juni 2025. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Warga Uzbekistan juga ikut mencurigai pemalsuan usia para pemain Korea Utara yang baru saja membantai timnas Indonesia U17 dengan skor 6-0. Setelah mengalahkan timnas Indonesia U17, Korea Utara akan menghadapi Uzbekistan pada laga semifinal yang diselenggarakan pada Jumat 18 April dini hari nanti. Media Uzbekistan, Championat Asia mengangkat kabar bahwa Korea Utara akan menjadi lawan The Young White Wolves setelah mengalahkan Indonesia. Tim Uzbekistan U17 yang menyingkirkan Uni Emirat Arab di perempat final sudah mengetahui lawan berikutnya hari ini. Korea Utara yang mengalahkan Indonesia dengan skor 6-0 akan bermain menghadapi tim Uzbekistan U17 di semifinal. Itu perlu dicatat bahwa tim junior Uzbek mengalahkan semua lawannya di grup A dan lolos ke babak berikutnya sebagai grup juara grup tandas Championat Asia. Para netizen Uzbekistan bereaksi atas pemberitaan tersebut dengan mempertanyakan usia para pemain Korea Utara. Para pemain Korea Utara terlihat lebih tua, sepak bola telah menjadi kekacauan, tidak ada kendali. Korea perlu dicek, sudah jelas bahwa usianya telah dikurangi. Negara berkembang bermain sepak bola seperti ini, jika tim senior mereka berada di level yang sama, tidak diragukan. Nigeria sebagai contoh, tutur netizen yang lain. Sementara yang lainnya tidak mencemaskan sekalipun, mungkin Korea Utara nyatanya menggunakan pemain berusia 20 tahun seperti dugaan. Mari menyingkirkan anak-anak 20 tahunan ini, tidak penting buat kami, anak-anak ini tidak sebanding. Ayolah teman-teman, ujarnya. Ada pula yang mengatakan bahwa Korea Utara sudah sengaja kebobolan sejak fase grup agar tidak bertemu Korea Selatan di perempat final. Korea Utara adalah tim yang sangat kotor dengan jumlah pemain muda yang hanya beberapa, mereka tidak ingin menghadapi Korea Selatan, jadi mereka sengaja kebobolan di menit-menit terakhir melawan Oman dan finish di peringkat kedua menghadapi Indonesia. Mereka tidak menunjukkan potensi sebenarnya di fase grup. Kalian harus berhati-hati. Sementara Federasi Sepak Bola Iran atau FFIRI dikabarkan mengajukan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC soal dugaan pencurian umur skuad timnas Korea Utara U17 di Piala Asia U17 2025. Protes ini muncul setelah timnas Iran U17 bermain 1-1 dengan Korut di laga pertama grup D Piala Asia U17 2025 pada Sabtu 5 April malam. Kabar ini disampaikan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede. Ada berita resmi Iran akan mengajukan keberatan soal Korut yang diisukan mencuri umur, tapi kita belum tahu sebenarnya soal mengajukan keberatannya sudah firm, cuma benar atau enggak kita belum tahu, kata Bung Harpa. Ya, Bung Harpa juga melihat hingga Piala Asia U17 2025 menyelesaikan babak perempat final, hanya ada 2 negara yang mengalami kekalahan super telak. 2 negara yang dimaksud adalah timnas Indonesia yang dihajar Korea Utara U17 dengan skor 6-0 di perempat final, serta Afghanistan U17 yang dicukur Korea Selatan U17 juga dengan 6-0 di fase grup. Selama di turnamen ini, Indonesia dan Afghanistan yang kalahnya paling mencolok, di luar laga itu kalahnya tipis-tipis. Nah, Indonesia tiba-tiba kita kalah 6-0, kata Bung Harpa. Selain itu, sebanyak 5 pemain naturalisasi Grade A dijagokan bergabung dengan timnas Indonesia untuk agenda sepak bola internasional pada Juni 2025. PSSI yang dipimpin Erick Thohir terus bergerak aktif mencari talenta keturunan demi memperkuat skuad Merah Putih. Langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dan bersaing sebagai calon juara Piala Asia 2027. Diprediksi saat timnas Indonesia melawan China dan juga Jepang pada 5 dan 10 Juni nanti akan ada beberapa nama pemain keturunan yang telah resmi dinaturalisasi. Proses naturalisasi juga menjadi salah satu upaya penting dalam mendongkrak kekuatan sepak bola Indonesia di level internasional. Maka dari itu, sejumlah nama dengan kualitas Eropa mulai disebut-sebut akan memperkuat skuad Garuda. Dan berikut ini adalah 5 pemain keturunan yang berpeluang besar membela timnas Indonesia dan bisa menjadi kunci dalam perjalanan penting sepak bola tanah air. Di urutan kelima ada Pascal Struijk.
dari Leeds United. Ya, Pascal merupakan bek tangguh yang bisa menjadi kepingan terakhir dalam pertahanan timnas Indonesia. Dalam skema 3-4-3 racikan pelatih Patrick Kluivert, Pascal mampu mengisi posisi bek tengah kiri dengan solid dan disiplin. Pemain Leeds United ini mencetak 5 gol di Liga Championship Liga 2024-2025, sebuah catatan impresif untuk seorang bek. Ia dikenal dengan kemampuan membaca permainan serta duel udara yang kuat. Media sepak bola asal Belanda Voetbal Primer pernah mengkonfirmasi bahwa Pascal Struijk diizinkan membela Indonesia oleh otoritas yang berwenang. Komentar dari jurnalis Danny van Laar menyebut bahwa Struijk adalah pemain luar biasa yang patut diperhitungkan, di mana kehadirannya bisa memberikan ketenangan dan kekuatan tambahan di lini belakang timnas Indonesia. Jika proses naturalisasinya rampung sebelum Juni 2025, maka pertahanan Garuda akan semakin sulit ditembus lawan. Yang keempat ada Hairo Riadawal dari Royal Antwerp. Gelandang Royal Antwerp Hairo Riadawal juga masuk ke radar PSSI untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Jika dokumen kewarganegaraannya bisa diselesaikan tepat waktu, dia berpotensi memiliki paspor Indonesia pada pertengahan 2025 ini. Tentu kehadirannya sangat menjanjikan karena Riadawal dikenal sebagai gelandang serba bisa yang mampu bertahan maupun membangun serangan. Ia dapat dipasangkan dengan Tom Hai untuk membentuk lini tengah yang solid dalam formasi 3-4-3. Bahkan jika pelatih Patrick Kluivert memainkan skema 3 gelandang, Riadawal bisa bekerja sama dengan Joey Pelkasi dan juga Hai untuk mengontrol permainannya. Gaya bermainnya yang tenang dan efektif cocok dengan gaya sepak bola modern yang dibawa Kluivert. Masuknya Hairo Riadawal akan menjadi angin segar bagi lini tengah Indonesia yang membutuhkan pengalaman dari kompetisi Eropa. PSSI hanya perlu mengebut administrasi agar sang pemain bisa tampil pada pertandingan penting nanti. Yang ketiga ada Emiliano Jonathans dari FC Utrecht. Ya, winger muda FC Utrecht Emiliano Jonathans menjadi nama potensial yang sedang diincar untuk memperkuat sisi sayap serangan timnas Indonesia. Walau proses naturalisasinya belum dimulai, bukan berarti peluangnya tertutup. Ya, PSSI pernah menyelesaikan proses naturalisasi pemain seperti Emil Audero dan juga Dean James hanya dalam waktu 16 hari. Jika bola serupa diterapkan pada Jonathan, sangat mungkin ia sudah siap membela Garuda pada pertengahan tahun ini. Emiliano Jonathans memiliki kecepatan dan kemampuan dribble yang baik, cocok untuk bermain di sisi sayap. Jika bergabung, ia bisa membentuk trio lini depan mematikan bersama Ole Romeni dan juga Ragnar Oratmangun. Tentunya kombinasi mereka akan memperkaya opsi serangan timnas Indonesia dalam menghadapi pertahanan ketat dari lawan-lawan kuat seperti Jepang. Emiliano juga bisa menjadi solusi jangka panjang bagi sektor penyerangan Garuda. Di posisi kedua ada Hayden Oosterwolde dari Fenerbahce. Nama Hayden Oosterwolde mencuat setelah asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur terbang ke Turki untuk menemuinya. Oosterwolde adalah bek sayap Fenerbahce yang memiliki darah Indonesia dan kini sedang dibujuk untuk bergabung. Laporan dari media Turki menyebutkan bahwa pertemuan itu bertujuan langsung untuk meyakinkan sang pemain membela timnas Indonesia. Jika berhasil, Oosterwolde akan menjadi aset berharga dengan kualitas permainan level Eropa. Oosterwolde dikenal cepat, kuat dalam duel, dan mampu bermain di posisi bek kiri maupun bek tengah. Keberadaannya bisa menambah kedalaman skuad Garuda yang kini mulai dipenuhi pemain-pemain berpengalaman dari luar negeri. Dengan kompetisi ketat di Fenerbahce, ia juga memiliki pengalaman bermain di level tertinggi yang sangat dibutuhkan Indonesia. Kehadirannya bisa memperkuat sektor pertahanan maupun transisi ke serangan. Dan berikutnya adalah Tristan Goyard. Tristan Goyard adalah bek muda yang saat ini bermain untuk PEC Zwolle dengan status pinjaman dari Ajax Amsterdam. Ia masuk ke radar PSSI setelah beberapa kali menunjukkan minat untuk membela timnas Indonesia. Rekan timnya di PEC Zwolle, Eliano Reinders, bahkan aktif membujuk Goyard untuk bergabung dengan timnas. Salah satu momen menarik adalah ketika Reinders menghadiahkan sepatu dengan bendera Indonesia kepada Goyard. Goyard juga mengkonfirmasi bahwa ia telah dihubungi oleh PSSI pada September 2024 lalu yang menandakan proses naturalisasi tengah berlangsung. Pemain yang terikat kontrak dengan Ajax hingga 2029 ini dipandang sebagai prospek jangka panjang di lini belakang Garuda. Dengan pengalaman dari akademi Ajax yang terkenal, Goyard memiliki teknik dasar dan pemahaman teknik yang kuat. Ia bisa menjadi pemain kunci dalam regenerasi tim sekaligus memperkuat lini pertahanan dalam ajang internasional mendatang. Tentunya harapan besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan masuknya 5 pemain keturunan ini, sepak bola Indonesia diprediksi akan naik satu level ke pentas yang lebih kompetitif. Proses naturalisasi bukan semata-mata solusi instan, tapi juga bagian dari rencana jangka panjang pembinaan dan peningkatan performa.
Jika PSSI sukses menyelesaikan dokumen kelima pemain itu, maka pertandingan melawan China dan Jepang bisa menjadi debut penting mereka. Kehadiran para pemain ini juga membawa harapan baru sekaligus bukti keseriusan Indonesia dalam membangun tim nasional yang tangguh dan disegani di Asia.